Kekuatan hukum, hukum aja mereka suka-suka. Saya menjelaskan ini tidak memenuhi unsur ya. Kalau kata rezim ini memenuhi unsur, ini kan suka-suka. Contoh, kumpul-kumpul, ini melanggar ya, tapi begitu kumpul-kumpulnya Jokowi bebas. Melanggar protokol kesehatan, melanggar. Begitu itu terkait pilkadanya mantu sama anaknya Jokowi bebas. Giliran Habib Muhammad Rizik, itu salah. 11.000 triliun di kantong saya, itu dianggap bukan hoax, bukan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Begitu ada seorang ulama ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah semua sehat, langsung dianggap hoax. Jadi tidak ada konstitusionalitas pasal yang dilanggar, tapi itu kan merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Jadi problemnya memang di DPR, yang brengsek memang DPR dulu yang mengubah undang-undang terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, sekarang kita bersama salah satu lawyer yang fenomenal ini, Bang Ahmad Khozinuddin. Bang Ahmad, ini kita akan membahas tentang, setelah tadi kita mendengarkan tentang konferensi pers ya, Munarman ya, Bapak Haji Munarman dari kuasa hukumnya tentang penangkapan yang sudah lama. Kalau nggak salah penangkapan itu bulan Ramadan. Dan sekarang sudah mau bulan Safar, jadi sudah lebih dari 3 bulan. Perkara Pak Munarman bagaimana ini? Kok nggak ada kabar, seperti menghilang begitu saja? Yang pertama memang Bang Munarman ini kan dipersoalkan dengan tipik tindak pidana terorisme ya. Undang-undangnya itu Nomor 5 Tahun 2018. Dan memang undang-undang terorisme undang-undang yang jahat, undang-undang zolim. Karena kalau di dalam delik umum atau pidana umum, orang itu ditahan oleh penyidik, oleh polisi itu maksimum 20 hari dan kalau mau ditambah maksimum 40 hari. Jadi totalnya 60 hari atau 2 bulan lah. Tapi dalam undang-undang terorisme itu kewenangan menahan oleh penyidik dalam Densus 88 itu luar biasa panjang. Di tingkat pertama kali dia bisa menahan sampai 60 hari. Jadi 2 bulan. Dan kalau tidak cukup dia bisa memperpanjang 120 hari. Jadi totalnya 180 hari atau 6 bulan atau setengah tahun. Jadi kalau ada motif jahat nih, Densus mau merendam ya, mau ngandangin dulu sidangnya nanti diolor-olor gitu, itu bisa 6 bulan. Kalau kita hitung, saya ingat paling nggak April dulu itu ditahan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober lah paling baru bisa masuk ke persidangan. Itu karena demi hukum penyidik tidak punya kewenangan lagi menahan, sehingga perkaranya harus dilimpahkan ke persidangan. Itu problemnya, karena di dalam undang-undang terorisme ini kewenangan penyidik ditambah oleh undang-undang. Dan disitulah kemudian menahan mau lama mau sebentar itu hak subjektif dari polisi, dari penyidik, suka-suka dia. Dia bisa saja mengatakan, ini belum lengkap berkasnya gitu. Sehingga apa? Ya ditambah lagi petunjuk baru oleh jaksa, sehingga bisa untuk nahan lebih lama. Karena kemarin kan lama kita nggak dengar kabar hanya petunjuk oleh jaksa. Apa petunjuknya? Beberapa orang diminta untuk di BAP. Dan lama baru hari ini katanya udah dilaksanakan ya petunjuk jaksa tadi. Kemudian perkara dikembalikan ke jaksa. Jadi akan sampai berapa lama sih proses penyidikan itu sangat subjektif, sangat tergantung ya suka-suka penyidik begitu. Tapi kalau nanti sudah 6 bulan, maka demi hukum memang dia tidak punya kewenangan lagi. Dan ini yang saya khawatirkan dan dugaan saya ini yang terjadi, bahwa Bang Munarman ini akan dimaksimalkan masa penahanannya 6 bulan, setengah tahun. Jadi belum divonis, belum diperiksa, dia sudah mengalami penjara 6 bulan atau setengah tahun. Ini kan sebenarnya bertentangan dengan asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Apalagi kasus ini kan kasus dari hasil pengembangan, bukan orang tertangkap tangan. Kalau beda, kalau Bang Munarman ini tertangkap lagi ngebom itu kan langsung ditahan, wajar. Orang ini pengembangan kasus itu juga kasus lama. Ini kan kasus yang dikait-kaitkan dengan terorisme yang di Makassar sama di Medan itu didakwa, dipersoalkan ya, disidik dengan ketentuan pasal 14 ayat 7, junto ayat 7 dan 15 junto ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ancaman pidana itu ngeri loh itu. Seumur hidup. Begitu. Ya, ini emang kita juga kaget ya. Ternyata kewenangannya kok sampai 6 bulan, padahal memang yang saya tahu memang tadi 20 hari kan. Dan ternyata undang-undang ini memang benar-benar dalam kode tadi bisa
menjerat semua orang, ya bisa dicari-cari. Tadi kesalahannya kalau sampai 6 bulan itu, yang kita tahu di penjara ya dalam 1-2 hari aja orang pasti sudah pusing ya, keluarganya, apanya. Ini pesan nih untuk para aktivis bagaimana jika menghadapi situasi seperti Bang Munarman ini. Ya, yang pertama kita harus iman kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman yang paling penting kita imani itu adalah iman kepada takdir, atau dalam kajian fikih itu iman pada qada dan qadar. Dan iman kepada qada dan qadar itu baik yang menurut kita baik dan juga yang menurut kita buruk. Kita dapat duit menurut kita qada baik itu. Kita ditimpa sakit menurut kita nggak baik itu. Nggak boleh kemudian kita iman yang baik itu dari Allah, kemudian kita sakit ini bukan dari Allah. Nggak, semua baik dan buruk itu dari Allah. Kita iman dan tidak ada pilihan terhadap qada itu adalah ridho. Tapi dalam konteks tadi ini kita tidak boleh ngarang takdir sendiri. Itu yang saya sering pesankan. Misalkan dengan berpraduga, wah kalau saya nanti tetap berdakwah, tetap kritis, nanti saya akan ditangkap, saya akan dimunarmankan. Nggak ada itu. Kalau takdir kita tidak ada begitu, nggak akan terjadi. Jadi kadang-kadang kita itu ketakutan bukan karena fakta yang kita hadapi, tapi karena pikiran-pikiran yang kita ciptakan, atau bahasa itu ngarang takdir sendiri. Nah, ini yang pertama ya, harus iman kepada takdir Allah, dan takdir orang yang beriman itu pasti ditolong Allah, pasti diselamatkan Allah, dan orang-orang yang beriman yang sampai menjadi derajat walinya Allah, dia akan menjadi tangannya Allah, lisannya Allah, matanya Allah, dan tentu saja Allah tidak akan tinggal diam, pasti melindungi orang-orang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita itu sebagai seorang mukallaf, sebagai orang yang beriman dan sudah balik, itu disebut mukallaf, sudah mendapat pertanggungjawaban hukum, itu terkena beban taklif syariat. Di antaranya paling penting adalah kewajiban dakwah. Dan dakwah itu tidak boleh pilih-pilih, amar ma'ruf saja misalkan. Dakwah itu ya harus amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tidak pilih-pilih juga. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat saja, kepada keluarga saja, tidak, termasuk kepada penguasa. Dan memang yang paling berat itu kalau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, karena penguasa itu jika tidak terima, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk berbuat zolim kepada orang yang menyuruh kepada dakwah tadi gitu. Beda dengan orang biasa, paling dia tidak terima tinggal marah, diam. Tapi kalau penguasa tidak terima, nah diantaranya dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk disalahgunakan dalam rangka membungkam dakwah Islam. Nah, mengenai hal ini kita juga harus iman bahwa salah satu konsekuensi berdakwah itu adalah akan berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Nah, justru di situ kita harusnya termotivasi. Kenapa? Ada keutamaan kalau kita mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Bahkan Rasulullah bersabda, Sayyidus Syuhada itu Hamzah ibnu Muthalib, dan seorang laki-laki berdiri qaimun inda sultanin jair. Nah, di hadapan penguasa zalim, kemudian dia menyeru kepada Islam, kepada kebaikan, al khair itu Islam ya. Dan kemudian dia meninggal karena seruan itu. Nah, dan ini kita harus yakini bahwa masalah takdir kita itu syahid dengan seruan kepada penguasa itu tidak pernah kita ketahui. Yang penting kita husnuzon. Justru seorang muslim itu akan dihukumi sebagai orang yang punya penyakit nifak kalau dirinya minimal tidak bercita-cita untuk syahid di jalan Allah. Walaupun belum tentu semuanya bisa syahid. Kita tahu Khalid bin Walid itu ikut ratusan perang, tapi akhirnya juga qadanya, takdirnya dia mati di kasur begitu. Jadi jangan kemudian berasumsi kalau bertempur nanti mati di medan pertempuran. Di kasur pun kalaupun cuman mendengkur, kalau mati ya mati aja. Nah, ini harus kita kuatkan, karena di tengah rezim yang seperti ini, represif ini, tidak ada kekuatan yang bisa kita pegang kuat. Kekuatan hukum, hukum aja mereka suka-suka. Saya menjelaskan ini tidak memenuhi unsur ya. Kalau kata rezim ini memenuhi unsur, ini kan suka-suka. Contoh, kumpul-kumpul, ini melanggar ya, tapi begitu kumpul-kumpulnya Jokowi bebas. Melanggar protokol kesehatan, melanggar. Begitu itu terkait pilkadanya mantu sama anaknya Jokowi bebas. Giliran Habib Muhammad Rizik Syihab, itu salah. 11.000 triliun di kantong saya, itu dianggap bukan hoax, bukan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Begitu ada seorang ulama ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah semua sehat, langsung dianggap hoax, menerbitkan keonaran, di sosial media rame, di penjara 4 tahun. Nah, maka saya ingatkan kalau kita memang pejuang, kita ini memang berdakwah, kita itu memang spiritnya itu karena Allah, ya harus kita kuatkan bahwa tujuan, niat, motivasi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita tidak mudah goyang dengan
misalkan cemoohan, buzzer, di celaan orang suka-suka mencela itu kan buzzer itu. Kecil, nggak ada ngaruh. Termasuk kezaliman dari penguasa. Dan ingat, di kondisi seperti ini justru kita akan harus tunjukkan keberanian kita, keteguhan kita, karena mereka itu sebenarnya penakut, pengecut. Kalau kita tampakkan rasa takut kita, mereka kalau bahasa orang Jawa itu nganyih-nganyih, ngelunjak itu kalau orang itu. Jadi kita harus beri pesan pada mereka, apapun yang mereka lakukan tidak akan membuat kita melemah, apalagi berhenti dari dakwah ini. Dan yang ketiga tentu kita harus mempelajari aspek hukum agar apa ketika ada tindakan-tindakan yang ngawur dari mereka, kita punya legitimasi hukum sehingga perlawanan kita punya nilai, punya bobot. Beda kalau kita emang salah itu kan perlawanannya jadi nggak berbobot. Kayak Bung Munarman ini, Bang Munarman kan kuat perlawanannya. Kenapa? Ya selama ini orang dia advokat, sedang membela Habib Muhammad Rizik Syihab, padahal menurut undang-undang advokat, seorang advokat itu tidak bisa dipersoalkan secara pidana maupun perdata dalam sehubungan pembelaannya terhadap klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah ini diciduk, walaupun kasusnya ditarik-tarik kasus yang lain gitu. Tapi ini kan kemudian menguatkan legitimasi pembelaan kepada Bang Munarman. Coba kalau kasusnya Bang Munarman lagi bawa peledak ketangkap tangan kan susah kita. Nah makanya kepada segenap pejuang, keberanian itu penting, tapi logika akal, kemampuan ilmu tentang hukum juga harus didalami, kehati-hatian juga tetap. Coba siapa yang tidak tahu Umar bin Al-Khattab? Siapa yang bisa meragukan keberanian seorang Umar bin Khattab? Itu kan sangar, garang, pemberani. Tapi ada seorang sahabat menggambarkan Umar bin Khattab itu seperti siapa? Seperti orang yang berjalan di antara duri. Hati-hati sekali. Artinya apa? Berani tetap, strategi tetap jalan, dan kemudian memahami unsur-unsur hukum yang ada sehingga tidak. Walaupun bukan advokat, hal-hal seperti ini bisa dipelajari umum, kan bisa googling kan. Dan yang jelas kita itu gampang kok. Kalau kita melanggar syariat itu sudah pasti gak nyaman. Ukurannya apa? Terikat saja pada syariat. Udah aman. Kalau terikat dengan syariat dipersoalkan, enak kita. Saya juga jadi advokat, belanya juga enak. Misalkan sedang mendakwahkan khilafah, dianggap dikriminalisasi kan, dianggap ini teroris radikal, enak belanya, gampang saya katakan. Khilafah itu ajaran Islam, ada di dalam kitab fikih Islam. Khilafah itu adalah Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, jelas. Tapi kalau misalkan mengeluarkan ujaran yang nggak jelas, nggak ada dasarnya, kan susah kita belanya. Tapi kalau Anda mendakwakan khilafah, kemudian dipersoalkan khilafah, wah enak sekali saya belanya. Dan pasti rejim nggak berani nih mempersoalkan yang begini-begini, nyarinya yang remeh-remeh. Nanti pakai pasal 28 Undang-Undang ITE, kebencian, permusuhan, suku, agama, ras, antar golongan. Walaupun itu semua juga dalih saja. Tapi maksud saya adalah ketika kita memiliki legitimasi syar'i dalam bertindak, karena kan seorang mukallaf itu kan terikat dengan dalil syara' ya. Al aslu fil afal li taqyidi bi hukmi syar'i, maka mudah. Kita juga tenang. Dan sebenarnya orang tuh nggak berani mengkasuskan kita. Kenapa? Pertama, dia tahu kita nggak salah. Kedua, dia tahu kita akan mendapatkan pembelaan yang besar. Kenapa? Kita sedang berdakwah membela ajaran Islam. Dan kalau ada orang mempersalahkan, oh berarti orang itu yang bermasalah dengan agamanya. Lalu ajaran agamanya sendiri kok dipersoalkan. Nah begitu logikanya. Ya ini ngomong-ngomong tentang pasal tadi yang digunakan untuk menahan Pak Haji Munarman, kan ini penahanannya sampai 120 hari, bahkan sampai 180 hari. Tapi apakah tidak ada upaya untuk menjiar ke Mahkamah Konstitusi? Jadi kalau yang seperti itu biasanya mahkamah memang, ini belum pernah diuji ya, tapi biasanya mahkamah tidak melihat ini bertentangan dengan konstitusi. Jadi tidak ada konstitusionalitas pasal yang dilanggar, tapi itu kan merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Jadi problemnya memang di DPR, yang brengsek memang DPR dulu yang mengubah undang-undang terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 gitu. Ya itu yang kemudian menurut saya kalau dibawa ke MK pun akan gagal. Tapi yang penting dalam prosesnya memang tadi kan sudah diupayakan penangguhan penahanan dengan jaminan, itu hanya sekedar untuk membongkar ini ngawur gitu. Udah dijamin juga nggak akan lari, dia juga orang kita selama ini di negeri ini. Prinsipnya memang mereka bisa suka-suka, tapi kita tidak boleh kemudian patah arang, patah semangat. Kita lakukan semua ikhtiar, semua jalan. Ada hal yang menarik itu, ungkapan yang menarik. Siapa yang pertama kali mengungkap ini saya juga tidak tahu, kayaknya Habib Rizik Syihab atau Bang Aziz, saya terima dari Bang Aziz itu. Perjuangan itu milik kita, kezaliman urusan mereka. Biar dia tanggung jawab pada Allah. Dan biar mereka mendapat konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang penting mah kita berjuang aja, begitu. Baik, ya demikianlah bincang sedikit ya dengan seorang nih pengacara
kontroversial juga nih. Bang Ahmad Rosun itu pengacar lurus ya, betul ya. Jadi tentang penahanan Bang Munarman yang semakin lama ternyata memang ada dasar undang-undang yang memang sudah dibuat ya, sudah dipersiapkan oleh DPR ya untuk bisa dikatakan ya opresif ya, untuk menangkap atau membungkam ya orang-orang yang dianggap berseberangan nih. Ya tetap stay tune nih, baik di akun Mimbartub atau akun AK Channel, Ahmad Khozuddin Channel ya. Komen ya. Iya, komen. Pasti jadi YouTuber. Tapi yang jelas ditambah deh, Betul. disiarkan. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.